Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabatku ya. Selamat jumpa kembali dengan saya di sini sahabat-sahabatku. Seperti biasa ya, harapan saya semoga semuanya masih dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan juga mudah dalam segala usaha sahabatku ya, baik yang seprofesi maupun yang tidak seprofesi dengan saya sahabat-sahabatku. Semoga semuanya mudah dan dapat rezeki yang barokah seperti itu sahabat-sahabatku. Dan harapan saya juga ya sahabat-sahabatku yang belum subscribe di channel saya, monggo subscribe agar kami senantiasa bisa bersama ya dengan anda semua, yang mana harapan saya kita dapat berbagi sahabat-sahabatku, kita dapat berbagi pengalaman ya tentang segala usaha sahabat-sahabatku. Namun bidang yang saya tekuni ini adalah usaha ternak bebek, yang mana bebek ini adalah bebek angun secara alami sahabat-sahabatku. Dan saya juga ingin berbagi cerita sahabat-sahabatku, yang ingin berbagi cerita bahwa bebek-bebek itu yang telurnya banyak, hendaknya dijaga sahabat-sahabatku ya. Karena bebek yang telurnya banyak itu rentan lebih agresif dan lebih aktif ya, cara mencari pakannya begitu sahabat-sahabatku. Seperti punya saya sekarang ini airnya tidak ada, coba lihat. Kita bisa lihat sahabat-sahabatku, ini airnya tidak ada ya, karena di sini musim kemarau. Jadi saya cuma bisa berharap yang di atas itu dapat mengairi sawahnya sehingga aliran airnya itu sampai di lahan ini sahabat-sahabatku. Namun dari sejak tadi pagi habis subuh saya lihat yang di atas tidak mengairi sawahnya, karena di sini bloknya berbagi ya. Kalau satu hari ke barat, satu hari ke timur sahabat-sahabatku, seperti itu. Dan kemungkinan tadi malam airnya bagiannya ke barat sahabatku, sehingga di sini tidak banyak ya, tidak banyak, sehingga di sini tidak banyak. Namun bebek-bebeknya itu tetap harus keluar sahabatku, karena jika mereka tidak dibawa ke lahan, telurnya dampaknya akan parah ya, turunnya akan parah seperti itu sahabat-sahabatku. Dan jikapun sudah di lahan, hendaknya dijaga ya sahabat-sahabatku. Seperti kemarin saya juga pernah kejadian ya, beberapa kali kejadian, dan itu tanpa disengaja ya sahabat-sahabatku. Saya ada kepentingan keluarga, jadi saya pikir bebek-bebeknya sudah aman ya, karena tidak ada gangguan penyebar bibit ataupun lahan padi yang masih muda ya, tidak ada. Namun saya biarkan saja sahabatku bebek-bebeknya di lahan itu sahabatku. Dan tak ayal lagi, setelah dari jam berapa, jam 9 saya biarkan, jam 1 saya lihat sahabatku, dan bebek-bebeknya sudah ada di padinya orang sahabatku ya, di lahannya orang, begitu sahabat-sahabatku. Karena di lahan saya ini petaninya nggak agak ruwet ya, agak ruwet saya sahabat-sahabatku. Petani di lahan saya ini agak ruwet. Biar saya naikkan dulu ya sahabat-sahabatku, bebeknya biar naik dulu. Nah seperti ini mojosarinya seperti ini sahabatku ya. Pentingnya memelihara mojosari seperti ini. Nah itu dia sahabat-sahabatku, itu seperti yang kemarin saya bilang, mojosari itu pentingnya seperti ini sahabatku ya. Kalau mojosari itu naik sedikit, walaupun tinggi naik sahabat-sahabatku, itu seperti itu ya. Nah itu kalau bebek Bali sahabatku agak ruwet, cara naiknya agak ruwet karena kan tebingnya tinggi sahabat-sahabatku, seperti itu. Kembali ke cerita yang tadi sahabat-sahabatku ya. Jadi saya bebek-bebeknya saya lihat dilihat dari jam 1 saya lihat bebek-bebeknya sudah ada di lahannya orang sahabatku, dan itu membuat orangnya marah ya, sedikit marah ya sama saya sahabat-sahabatku, karena lahan
padinya yang masih baru tanam itu sedikit rusak ya, sedikit rusak akibat ulah bebek-bebek saya seperti itu sahabat-sahabatku. Lain lagi ya dengan halnya yang di daerah Banyuwangi ya sahabat-sahabatku. Kalau di daerah Banyuwangi itu menurut info teman-teman saya itu malah disuruh ya. Di sana petaninya itu menyuruh para peternak bebek itu untuk menaruh bebek-bebeknya di lahan mereka yang baru tanam itu sahabat-sahabatku seperti itu. Dan menurut ceritanya petani-petani di sana itu apa namanya ya, kecil biayanya kan, menurut infonya kecil biayanya karena hamanya dimakan oleh bebek-bebeknya seperti itu sahabat-sahabatku. Namun kembali ke lahan kita masing-masing. Kalau lahan kita itu petaninya tidak memperbolehkan ya jangan dikasih sahabatku, ya jangan ditaruh di lahan itu sahabat, seperti itu sahabat-sahabatku. Karena bebek yang telurnya banyak akan lebih aktif ya, cara mencari pakannya itu lebih aktif sahabat-sahabatku ketimbang bebek-bebek yang tidak bertelur. Kalau bebek yang tidak bertelur itu sahabat-sahabatku begitu nyampe di lahan makan sedikit sudah tidur sahabatnya, biasanya seperti itu sahabat-sahabatku ya. Lain lagi kalau bebeknya tidak dibiarkan di sawah sehari penuh ya. Kalau bebek saya sehari penuh saya taruh di lahan sahabatku, karena dari rumah ke sini itu jauh ya, jauh. Jadi untuk dibawa pulang itu yang saya khawatirkan kembalinya sahabat-sahabatku seperti itu, karena kembalinya persis biasanya jam 1 atau setengah 2 baru kembali, itu panas lagi sahabatku ya, dan jalannya juga beraspal ya, jadi membuat mereka itu sedikit kepanasan. Jadi saya sedang antisipasi seperti ya, antisipasi itu untuk saya biarkan di lahan saja 1 hari penuh seperti itu sahabat-sahabat. Dan biasanya saya jam 10 jam 1 itu baru saya lihat di lahan itu seperti itu sahabat-sahabatku. Oke sahabat-sahabatku ya, semoga video kali ini juga bermanfaat. Harapan saya seperti itu. Dan jika masih ada yang kurang paham atau mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo sahabat-sahabatku ditanyakan seputar bebek-bebeknya sahabat-sahabatku. Oke, terima kasih dan kami tutup, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.